Selamat malam, sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Malam ini, bersama Bang Fawa, akan mempersembahkan sedikit cerita untuk menemani para sahabat semua. Cerita ini berasal dari wilayah Sumatera, yang mana saat itu bisa dikatakan cukup menggegerkan di beberapa desa pedalaman di kaki Gunung Kerinci. Ya, penyebab itu adalah ulah Uhang Pandak. Uhang Pandak atau biasa dikenal dengan orang bunian, konon katanya adalah manusia dengan tubuh kecil atau pendek dan memiliki banyak bulu di sekujur tubuhnya. Meskipun keberadaannya masih dipertanyakan, namun beberapa warga desa yang berada di kaki Gunung Kerinci pernah beberapa kali bertemu dengan Uhang Pandak ini ketika sedang berada di kebun atau di ladangnya. Dan lantas ini adalah cerita dari seorang petani. Kita sebut saja namanya Pak Erwin. Di pedalaman kaki Gunung Kerinci, tahun 2010, Erwin sedang duduk santai di bawah pohon rindang, di samping gubuk kayunya. Ya, gubuk kayu tersebut milik Pak Erwin sendiri, yang ia bangun untuk menyimpan beberapa kebutuhan di ladang. Lokasi ladang milik Pak Erwin berada di kaki Gunung Kerinci. Mungkin lebih tepatnya di punggung gunung itu sendiri, karena ladang miliknya tidak terlalu jauh dari puncak Gunung Kerinci. Mungkin hanya membutuhkan waktu 4-3 jam saja untuk menuju puncak. Pak Erwin adalah seorang petani biasa, tanpa kelebihan apapun. Hanya sedikit keberanian yang ia miliki. Beliau memiliki satu orang anak yang masih lucu dan istrinya yang masih terlihat cantik, walaupun istrinya itu sudah berumur 35 tahun. Begitu pula dengan Pak Erwin yang pada saat itu berumur 38 tahun. Saat itu, Pak Erwin berhenti dari kegiatan mencangkulnya karena melihat matahari yang sudah condong ke barat. Itu artinya sudah masuk waktu zuhur. Seperti pada umumnya, entah orang tersebut sholat atau tidak, tetapi jika sudah mendekati waktu zuhur, maka kegiatan harus dihentikan. Katanya Pak Mali kalau tidak berhenti. Tapi bagi Pak Erwin, ia hanya ingin menghormati, meskipun dirinya tidak melaksanakan sholat. Seiring berjalannya waktu, matahari sudah mulai menguning. Saatnya untuk pulang ke rumah. Karena sudah 2 hari Pak Erwin tidak pulang. Oh ya, umumnya petani di sana rata-rata ada yang sampai menginap. Bisa 2-3 hari baru pulang ke rumah. Pak Erwin ini harus menunggu kebunnya agar tidak diporak-porandakan oleh binatang atau bahkan para perampok tanaman. Karena tanaman milik Pak Erwin sudah hampir mendekati masa panen. Ditambah dengan persediaan makanan miliknya sudah mulai habis. Mau tidak mau, ia pun harus pulang ke rumah. Singkat cerita, Erwin sudah sampai di rumah. Makan malam bersama anak dan istrinya. Percakapan pun dimulai. Hanya obrolan ringan untuk menghibur meja makan. "Gimana sekolahmu, nak?" tanya Erwin kepada anaknya yang bernama Linda. "Nggak gimana-gimana ya," jawab Linda tenang dengan menampakkan gigi ompongnya. "Mas, gimana kentangnya mas? Bisa dapat banyak nggak?" tanya si Leni, istrinya Erwin. Insya Allah dek, berdoa saja ya," jawab Pak Erwin singkat. Tak lupa dia tersenyum. Malam berlalu dengan gelak tawa keluarga kecil itu. Singkat cerita, pagi pun datang tanpa menyapa masyarakat desa. Matahari pun masih malu-malu untuk tersenyum menyapa. Erwin sudah terjaga. Ia pun langsung bergegas untuk membeli beberapa makanan dan rokok untuk kebutuhan beberapa hari kemudian. Ya, Erwin ini harus menginap lagi. Tanpa babi bu, setelah mendapatkan semua kebutuhan, Erwin langsung menuju ke kebun miliknya yang bisa dikatakan cukup jauh. Sesampainya di ladang, Pak Erwin langsung mengecek beberapa bedengannya
yang sekiranya perlu untuk dicek lebih intensif. Di pertengahan hari, Pak Erwin mendapat kabar dari istrinya yang mengirim SMS ke Pak Erwin bahwa ada kemalangan. Tetangga mereka meninggal dunia. Mendengar kabar duka, Pak Erwin langsung turun gunung untuk sekedar pergi melayat. Dan mungkin ia akan kembali lagi setelah salat asar nanti. Atau mungkin bisa kembali besok hari jika cuaca tidak terlalu memungkinkan. Di perjalanan pulang, ia melewati beberapa ladang milik orang lain. Mata Pak Erwin mendapati sebuah pemandangan aneh. Ia seakan melihat seekor monyet besar sedang mengotak-atik beberapa tanaman milik orang lain. Merasa peduli, Erwin mengambil sebilah kayu dan mencoba membidiknya, lantas melempar kayu tersebut ke arah monyet besar tersebut. Namun, bukan rasa takut yang didapati oleh monyet itu. Monyet itu hanya diam dan tiba-tiba menatap ke arah Erwin. Erwin beringsut mundur satu langkah. Heran, sekaligus sedikit takut. Bagaimana kalau monyet itu menyerang? Matanya masih terpukau dengan monyet tersebut. Tiba-tiba saja monyet tersebut seolah-olah berdiri dan Erwin baru sadar. Itu tidak mungkin monyet. Badannya terlalu besar jika harus disebut monyet. Merasa dirinya terancam, Erwin berjalan perlahan dan meninggalkan monyet atau makhluk apapun itu yang tetap berada di tempatnya. Apa itu tadi ya? Tanya Erwin di dalam pikirannya. Kemudian sampailah Erwin ini di rumahnya. Dia pun langsung mandi, juga sekalian berganti baju untuk pergi melayat. Singkat cerita, Erwin kembali ke rumahnya setelah pergi melayat. Dia mengambil satu buah gelas dan menuangkan bubuk kopi dan menyeduhnya. Matanya berkecamuk, bertanya-tanya apa yang baru saja ia lihat. Manusia, binatang, ataukah badut? Ayolah, tidak mungkin ada badut di ladang seperti itu. Jikapun ada, badut macam apa itu? Erwin terpaksa mengurungkan niatnya untuk kembali ke ladang setelah salat asar. Takut terjadi apa-apa pada dirinya. Ia berani, tapi tidak bodoh. Kalau manusia mungkin masih bisa ia lawan menggunakan pacul atau parang. Tapi kalau binatang, mungkin sekali bacok binatang itu mati. Bagaimana dengan kelompoknya? Tentu akan ikut menyerbu. Selepas asar, Erwin pergi ke rumah temannya yang berada tidak jauh dari rumahnya, menggunakan motor miliknya. Dan dia meluncur ke rumah Hendri. Sesampainya di sana, lagi-lagi Opi menyapa si Erwin. Obrolan panjang pun terjadi, mulai dari harga kentang yang saat ini sedang naik dan membuat wajah Erwin terlihat girang. Berhubung pula sebentar lagi akan datang bulan puasa. Setidaknya ia memiliki simpanan uang untuk persiapan lebaran. Hen, kamu tahu nggak? Kata si Erwin. Oh, enggak, potong Henry. Oh, jaran gue. Jaran kamu. Gini, kamu tahu nggak? Ladang yang ada gubuk bagusnya itu punya siapa? Oh, yang ladang cabai itu. Jawab Henry sembari menyulut rokok kreteknya. Iya. Lah terus kenapa? Tanya Henry menyelidik. Aku lihat ada yang aneh tadi, kata si Erwin. Aneh? Aneh apa? Kamu lihat monyet besar apa? Jawab Henry menebak pertanyaan Erwin. Iya cok. Lah kok kamu tahu? Kata si Erwin. Yang lihat ya nggak cuma kamu. Makanya jangan menginap terus, biar tahu perkembangan gitu. Ini aku ceritain. Katanya yang punya itu minta tolong sama setan. Tutur si Henry. Hah, yang bener Hen. Emang setan bisa ngeladang? Kata Erwin penasaran. Ya tanyain sama setannya sana. Jawab Henry tersenyum gemas. Caran konen, kata si Erwin. Wes, gak usah dipikirin. Erwin pun mencoba untuk melupakan pembahasan tersebut dan mencoba untuk tidak berpikir hal itu. Namun, pemandangan aneh di ladang menjadi sebuah tanda tanya besar bagi dirinya. Entah itu makhluk halus atau tidak,
Erwin berusaha keras untuk tidak memikirkannya. Keesokan harinya, Erwin kembali ke ladangnya. Di perjalanan menuju ladang, semua terasa aman dan damai. Terlebih dengan embun yang masih menggantung di atas pohon, menambah suasana semakin asri. Namun, tidak setelah ia mendapati ladang dan tanamannya. Ia pun terkejut. Mendadak semua pertanyaan menyerbu ke dalam otaknya. Ada apa ini? Ya, terlihat di pandangannya, ladang dan tanamannya porak-poranda. Meskipun tidak semua, namun sudah terbayang oleh Erwin kerugian yang ia harus tanggung. Wah, celeng kimak, maki si Erwin yang belum sempat menurunkan peralatan yang ia bawa di ranselnya. Erwin merasa marah, bahkan semua sumpah serapah keluar dari mulut Erwin. Tidak sampai di situ, ketika kakinya mencoba melangkah ke dalam gubuknya, hanya berniat untuk meredam emosinya yang mendadak memanas. Tapi nahas, matanya kembali mendapati beberapa stok kebutuhannya untuk beberapa hari ke depan sudah raib, atau sudah menjadi sampah lebih tepatnya. Mulai dari gula, kopi, rokok, dan roti. Yang tersisa hanyalah sampah yang berserakan di lantai gubuknya. Ya Allah Gusti, tunjukkanlah jalan yang terang. Salah opo aku iki Gusti, doh. Ratap si Erwin sembari memungut sampah yang bertebaran di lantai gubuknya itu. Ya, itu musibah kedua yang harus ia hadapi hari ini, setelah hancur sebagian tanaman miliknya. Dan tentu saja, untuk hari ini Erwin akan memiliki banyak pekerjaan. Erwin mencoba untuk tetap tenang dan sabar. Beruntungnya, Erwin ada membawa kopi, gula, 1 gantang beras, dan beberapa buah telur. Juga tak lupa mie instan. Erwin pun ada menyelipkan 3 bungkus rokok yang ia selipkan di atap gubuk. Ya, di antara seng dan kayu penyanggah. Cukup bagi Erwin bertahan di atas dengan bekal seadanya. Tanpa basa-basi lagi, Erwin langsung mengerjakan beberapa bedengan yang telah hancur. Singkat cerita, malam pun datang. Erwin masih terjebak dengan api unggun dan ditemani MP3 playernya. Suasana di luar tidak terlalu bagus untuk dinikmati. Terlebih, malam itu, Erwin sendirian. Erwin memilih untuk tetap di dalam gubuk. Api yang hanya berukuran kecil cukup untuk membantu menghangatkan tubuhnya. Malam semakin larut. Erwin mencoba untuk tidur, namun tidak bisa. Entah karena kopi yang ia teguk beberapa menit yang lalu, entah karena memang belum terasa mengantuk. MP3 player miliknya sudah ia matikan agar esok tidak kehabisan daya. Dan suasana pun menjadi semakin gelap. Angin yang berhembus di tengah pepohonan mendukung kengerian malam itu. Suara jangkrik yang berbunyi semakin menambah kesepian yang terjadi. Erwin merasa takut malam ini. Dan tidak seperti biasanya, mendadak Erwin mendengar suara langkah kaki yang berjalan mengitari gubuk miliknya. Srek, 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 srek. Keringat dingin mulai keluar. Si Erwin ini ingin keluar dari gubuk dan memastikan siapa itu. Ternyata Erwin tidak memiliki cukup nyali akan hal itu. Alih-alih ia hanya bisa berdiam diri dan menahan rasa takutnya. Langkah tersebut semakin cepat dan kini seakan serupa orang berlari. Sak 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 sak. Hingga secara tiba-tiba langkah tersebut berhenti. Berhentinya ini tepat di depan pintu gubuk milik Erwin. Siapa? Jangan bercanda malam-malam. Aku nggak mengganggu, kata Erwin kepada hal yang berada di depan pintu tersebut. Tak ada jawaban. Yang terdengar jelas hanyalah suara jangkrik, nafas Erwin, percikan api, dan suara nafas yang mengarah ke pintu gubuk. Erwin merasa bingung harus berbuat apa. Ingin minta tolong dan berteriak. Siapa yang akan mendengarkan? Tidak ada satu orang pun yang berada di ladang. Merasa dirinya terancam dan bercampur dengan rasa takut yang luar biasa yang belum pernah ia rasakan, Erwin segera mengambil sebilah parang
yang baru tadi sore ia bersihkan. Perlahan-lahan, ia turun dari tempat duduk, sekaligus berfungsi sebagai ranjang. Dia pun berjalan mendekat ke arah pintu. "Siapa?" kata Erwin masih dalam keadaan takut. "Cuk, kalau gini ceritanya, bisa mati ketakutan aku. Habis ini, kalau misal ini maling, tak bacok ndase, bacok kepalanya, lihat saja," lanjut Erwin menggerutu dalam hatinya. Kemudian pintu gubuk itu dibuka. Dan wah! Erwin pun terkejut dan mendadak berusut mundur. Siapa kamu? Siapa kamu?" kata Erwin dengan merangkak mundur, seolah ingin menghindar dari sosok tersebut. Namun, sosok itu hanya memandang Erwin dengan nanar. Malah sosok itu semakin mendekat, semakin mendekat. Secara kasat mata, sosok tersebut adalah nyata, bukan makhluk halus. Tapi entahlah secara batin, begitulah penjelasan Erwin saat itu. Wujudnya ini serupa manusia, namun memiliki bulu yang tidak terlalu lebat. Badannya sedikit membungkuk, seperti orang yang sudah tua. Dan maaf, orang itu pendek atau kecil. Yang terlihat sangat berbeda adalah kakinya. Kakinya tidak menghadap ke depan. Tidak selayaknya manusia normal. Namun kakinya menghadap ke belakang alias terbalik. Sosok itu berjalan membungkuk dan mendekat ke rak yang berisikan gula dan beberapa makanan. "Oh, ternyata kamu malingnya ya," kata Erwin yang kini sedikit sadar bahwa yang ia hadapi adalah bukan hantu atau dedemit lainnya. Lebih tepatnya, ia berhadapan oleh makhluk primitif. Karena memang ia terlihat sangat nyata dan memakan beberapa gula. Erwin pun mencoba untuk berdiri dan mendekati sosok tersebut. "Berarti juga kamu yang mengoprak-abrik ladangku," kata Erwin yang kini menjadi sedikit berani. Dengan menggenggam parangnya yang sempat terjatuh tadi, sosok yang tak tahu apa namanya itu hanya memandangi si Erwin. Terlihat dari raut wajahnya, sosok tersebut merasakan penyesalan. Terlihat bahwa ia hanya butuh makan. "Ya sudah, ambillah," kata si Erwin. "Besok saya akan pulang. Aku tinggalkan makananku di sini. Aku cuma minta tolong, jagakan ladangku ya. Jangan kau rusak. Kalau sempat kau rusak, gak akan kuberi makan kamu," kata si Erwin yang entah mendapat ide dari mana. Tapi seakan ucapan Erwin seperti sangat meyakinkan dan penuh kesungguhan. Kini, si Erwin tidak takut lagi dengan sosok tersebut. Malah, Erwin memberikan pula rokok yang ia bawa. Kemudian, di pagi harinya, Erwin pulang dari ladang dan meninggalkan beberapa bedengan yang masih terlihat rusak. Sosok aneh semalam sudah pergi sejak Erwin menyuruh untuk keluar dari gubuk, karena memang Erwin ingin segera tidur. Dalam perjalanan, Erwin berinisiatif untuk memberitahu temannya si Henry tentang apa yang ia lihat malam tadi. Singkat cerita, sesampainya di rumah Erwin, si Erwin ini langsung bercerita kepada istrinya. Namun, tidak terlalu dibenarkan oleh istrinya. "Halah, paling itu cuma bocah pendaki gunung, Mas. Terus kehabisan rokok," kata istrinya Erwin. "Masa sih? Masa bentuknya seperti itu kalau orang?" sanggah si Erwin. Namun istrinya hanya meringis mendengar ucapan Erwin. Erwin tidak mengambil pusing tentang jawaban istrinya. Ia lalu pergi mandi dan keluar menuju ke rumah Henry. Kebetulan hari itu Henry tidak pergi ke ladang. Erwin pun datang dengan membawa sebungkus kopi sasetan. Dan tentu saja kedatangan si Erwin disambut ramah oleh si Henry. Pembicaraan pun dimulai, mulai dari hal kecil hingga hal yang berat. Dan sampailah kepada tujuan Erwin sebenarnya, bahwa ia melihat lagi apa yang ia ceritakan kepada Henry kemarin. "Kamu yakin itu Uhang Panda?" tanya Henry menyelidik si Erwin. Nah, beberapa masyarakat sekitar situ memang sering menyebut makhluk itu sebagai Uhang Panda, atau bisa dikatakan dengan orang bunian, karena memang Uhang Panda itu artinya adalah wong pendek atau orang yang pendek. "Iya Henry, beneran aku," jawab Erwin meyakinkan Henry.
Terus gimana? Tanya Henry lagi. Kini wajahnya terlihat penasaran. Ya, nggak gimana-mana sih, Hen. Cuma aku tinggal. Aku cuma bilang, jangan obrak-abrik ladangku. Kalau kau obrak-abrik ladangku, nggak aku kasih makan. Ujar si Erwin dengan santai menyeruput kopinya dan menyulut sebatang rokok kretek yang baru saja ia beli di warung. Wah, gila Win. Kamu apa ya sudah tahu banget itu asli manusia. Maksudku makhluk hidup gitu. Apa napak kakinya? Apa itu nggak setan, Win? Sanggah Henry. Dan kini wajah si Henry ini terlihat khawatir. Seketika itu pula Erwin merasa ada yang sebenarnya Henry tahu. Loh, kamu tahu, Tondri? Tanya si Erwin. Ya, nggak tahu sih, Win. Jawab Henry sekonyong-konyongnya. Kemudian Henry pun melanjutkan perkataannya. Gini, kita nggak tahu Wuhan Panda itu hantu, apa manusia, apa hewan. Saya nggak tahu juga. Tapi katanya orang tua dulu itu jelmaan jenglot, Win. Ada yang bilang itu suku asli. Ada juga yang bilang itu cuma monyet. Makanya aku nggak bisa memastikan. Tapi yang aku tahu dulu ada yang pernah berurusan sama Wuhan Panda itu. Ujar si Henry. Oh, ya. Terus gini aja, Henry. Gimana kalau nanti malam kamu ikut aku ke atas? Kalau ladangku nggak apa-apa, ya kita biarin saja dulu. Tapi kalau ladangku hancur, baru kita tahu gimana caranya dia pergi. Jawab si Erwin tegas. Hah? Apa nggak capek kamu? Baru juga pagi tadi sampai. Nanti mau ke atas lagi, kata si Henry. Lagian ya, kalau Wuhan Panda itu masih kamu kasih makan, ya dia tetap di sana, menjaga ladangmu. Malah kayak anjing menunggu ladangmu. Lanjut si Henry. Ya juga ya. Ya sudahlah, besok nggak usah aku kasih makan. Kita lihat reaksinya gimana. Jawab Erwin santai. Oh, udah jangan cari perkara. Sebentar lagi puasa, terus lebaran. Nggak punya panenan, syukurin kamu. Sekali kasih kamu dia makan, sama saja kamu sudah bersedia untuk memberi makan dia. Kalau kamu nggak kasih dia makan, ya reaksinya akan sama kayak istrimu. Nggak kamu kasih uang bulanan. Kalau nggak marah-marah kayak anjing mau beranak, malah bisa lebih parah. Udahlah, biarin saja dulu. Sampai waktunya saja. Intinya jangan sembarangan. Kita tunggu sampai kamu selesai panen. Ujar si Henry, meyakinkan Erwin untuk tidak berbuat sembarangan. Oh, asu kan. Istriku kamu samakan dengan anjing apa? Jawab si Erwin. Henry hanya tertawa. Erwin pun tahu bahwa memang Henry ini bercanda dan sadar bahwa istrinya juga punya emosi yang tidak terkontrol. Obrolan pun selesai. Erwin kembali ke rumahnya. Selepas pembicaraan dengan Henry, beberapa hari setelahnya, Erwin pun mengajak Henry untuk melihat aktivitas Wuhan Panda tersebut. Namun, setiap kali ingin melihat, selalu saja Wuhan Panda tersebut tidak berada di ladang. Dan bahkan saat ketika ditunggu dan menginap di gubuk, Wuhan Panda tersebut tidak juga datang. Namun, hal yang anehnya adalah tanaman milik Erwin terlihat sangat subur. Tapi Erwin tidak berpikir bahwa itu adalah ulah tangan si Wuhan Panda, melainkan hanya obat-obatan yang ia siram setiap 3 hari sekali atau setiap seminggu sekali. Dan yang menyadari adanya kejanggalan adalah si Henry. Menurut Henry, tidak mungkin tanamannya Erwin sesubur itu. Menimbang, obat yang digunakan Erwin adalah obat yang murahan. Bibit yang digunakan juga bukan bibit terbaik. Si Henry masih bertanya-tanya dengan hal itu. Namun, ia tidak mau berkata kepada Erwin. Singkat cerita, setelah masa panen tiba, saat itu, tepat di mana 2 minggu sebelum lebaran. Saat panen, beberapa petani pun dibawa oleh Erwin untuk membantu pekerjaan agar cepat selesai. Dan benar saja, buah yang dihasilkan cukup besar. Orang-orang yang bekerja pun ada yang heran, ada yang iri, ada pula yang kagum dengan hasil kerja tangan si Erwin. Ada yang bertanya kepada Erwin tentang bibit yang ia pakai. Namun, Erwin hanya menjawab, hanyalah bibit biasa. Erwin belum menyadari sebuah keanehan. Ia hanya mengandalkan kata, wah, panenan yang banyak ini hanyalah keberuntungan, Pak. Mungkin itu adalah rezeki.
Itulah kata-kata Erwin ketika ditanyai oleh penduduk sekitar. 2 hari berlangsung. Erwin dan para petani lainnya selesai memanen tanamannya. Keuntungan yang didapatkan Erwin tidak bisa dibilang sedikit. Sangat banyak, dengan skala lahan yang tidak terlalu besar. Erwin pun pulang dengan wajah sumringah, seolah hidupnya sedang dalam puncak kejayaan. Tak lupa, Erwin menyumbangkan sedikit hasilnya ke masjid desa, dan sebagiannya lagi diberikan kepada istri tercintanya untuk membeli beberapa keperluan hari raya. Ya, meskipun tidak semua. Setelah panen itu, Erwin masih pergi ke ladang selama 3 hari sekali. Tujuannya adalah memberikan makanan kepada uang panda yang tidak terlihat selama beberapa hari oleh Erwin. Atau Erwin itu sekedar untuk merapikan dan membersihkan sampah bekas panennya. Namun, selama lebaran berlangsung, Erwin tidak pernah datang ke ladang. Tentu saja, Erwin dan keluarga ingin merayakan lebaran bersama keluarganya, melepas penat untuk beberapa hari. Namun, dari sinilah terlihatnya sebuah perjanjian yang secara tidak langsung adalah perjanjian yang sakral dengan Uhang Panda. Selepas lebaran, tepatnya 2 minggu setelah lebaran usai, Erwin berniat untuk kembali ke ladang, untuk bekerja seperti sebagaimana biasanya. Sesampainya di ladang, tidak ada tanda-tanda aneh dari ladang milik si Erwin. Hingga beberapa hari, Erwin siap untuk menanam kembali. Selama itu pula, tidak ditemukannya jejak atau tanda dari kemunculan si Uhang Panda tersebut. Bahkan, si Erwin rela menunggunya hingga tengah malam saat ia menginap di ladangnya. Namun, tetap saja tidak membuahkan hasil. Akhirnya, Erwin menyimpulkan bahwa Uhang Panda tersebut sudah memiliki tempat lain untuk mencari makan. Setelah selesai menanam dan hanya tinggal merawat tanamannya, baru beberapa kejadian tak wajar muncul. Siang itu, tepatnya hari Rabu, Erwin datang ke ladang seperti mana biasanya, dengan membawa bekal untuk 3 hari ke depan. Sesampainya di tempat tujuan, matanya pun dikejutkan dengan hancurnya beberapa bedengan miliknya. Dan yang membuat tidak wajar adalah bedengan-bedengan ladang milik Erwin hancur lebur seperti terlindas oleh 1 unit bulldozer. Rata, bahkan seperti akan dibuat sebuah jalan. Erwin heran dengan kejadian tersebut. Siapa yang berbuat demikian ya? Batin si Erwin. Mengetahui hal itu, Erwin langsung menelpon temannya si Henry untuk segera naik ke ladangnya. Kebetulan pula, ladang milik Henry tidak terlalu jauh dari ladang miliknya Erwin. "Weh, mau buat jalan off-road apa, Win? Rata banget," tanya si Henry dengan guyonan biasanya. "Oh, off-road dengkulmu, wi," maki Erwin tanpa melihat Henry. Gimana, piye?" tanya Henry lagi. "Wah, nggak tahu ini, kok bisa begini ya?" jawab Erwin seakan bertanya kepada dirinya sendiri. "Saya kan sudah bilang, jangan ngulah, malah ngulah kamu." "Oh, aku nggak ngulah yo," kata si Erwin. "Kalau nggak berulah, kok kamu bisa begini? Mana ada bulldozer sampai di atas sini? Tapaknya juga nggak ada ini. Kalau bukan Uhang Panda itu, siapa lagi?" kata Henry asal. Tapi seolah sudah yakin bahwasannya memang itu adalah ulah dari Uhang Panda. Erwin menghembuskan nafas dengan berat. Pikirannya kini menjadi kacau. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. "Terus, saya harus gimana, Ndri?" tanya Erwin dengan wajah bingung, seakan terlihat putus asa. "Kalau menurutku lo ya, ini kalau kamu ulangi menanam lagi, ya bakalan begini lagi tanamanmu. Aku berani jamin," ujar Henry dengan serius. "Kok bisa?" "Ya bisa. Yo nggak tahu sih kok bisa seperti itu. Tapi gini loh, tak jelasin. Kan aku sudah bilang, kita nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang. Kalau manusia, gebukin juga berhenti. Kalau hewan, tembak kepalanya juga berhenti. Lah kalau setan, dingajiin dia juga sudah pergi. Lah, Uhang Panda ini opo? Kan kita nggak tahu dia itu apa. Nah, jalan satu-satunya ya kamu jual ladangmu. Kamu cari ladang yang baru," ujar Henry panjang lebar.
Oh, jual-jual sakarepmu ae. Ngejual ladang itu nggak segampang mulutmu mengangan, Den. Ladang di atas seperti ini, siapa yang mau? Kata si Erwin. Henry hanya diam dan ikut meratapi apa yang dihadapi oleh si Erwin temannya. Henry hanya berpikir, mungkin ini baru sebuah teguran, dan ia meyakini akan ada lagi permasalahan lain yang akan menerjang. Erwin pun meminta kepada Henry untuk menginap di ladang malam ini. Henry pun mengiyakan permintaan temannya dan menginap di gubuk Erwin, juga sekaligus memastikan apa yang sebenarnya terjadi di ladang Erwin. Singkat cerita, sore pun berganti malam. Setidaknya, malam itu tidak hujan dan membuat suasana tidak terlalu menyeramkan. Api unggun sudah menyala, tidak terlalu besar, namun cukup membuat hangat badan. Henry menikmati malamnya di tempat duduk yang ada di luar dengan kopi dan senandung lagu cinta dari radio miliknya. Ya, hingga malam pun larut, tidak ada tanda-tanda aneh yang muncul. Sekitar jam 2 malam, Erwin dan Henry tak kunjung bisa melelapkan matanya. Kok aku gak bisa tidur ya? Kata Henry. Sama Henry. Ngapa ya? Tumben. Jawab Erwin menyilangkan tangannya di kepalanya. Tiba-tiba saja terdengar suara berisik dari luar. Entah seperti apa suaranya, namun sangat berisik. Erwin dan Henry sama-sama melotot mendengar suara tersebut. Dan mereka pun berdiri, seakan sama-sama bertanya ada apa, tanpa saling mengeluarkan suara. Erwin dan Henry langsung keluar dari gubuk, tak lupa masing-masing membawa sebilah parang. Wah, pintu terbuka, dan tidak ada apa-apa. Hanya suara angin yang kencang menghembuskan beberapa pohon. Itu tadi bukan suara angin. Yakin deh, sumpah, sumprit, kata si Henry. Lah terus, apa dong? Tanya Erwin penasaran, sembari mencari-cari arah dari suara berisik itu. Henry dan Erwin menjadi sedikit ketakutan dengan kejadian dan suara aneh tersebut. Sebenarnya tidak ada yang aneh jika berbicara tentang hal menyeramkan di sebuah gunung. Banyak sekali kejadian yang tidak masuk logika jika berada di gunung. Mulai dari suara tangis, suara minta tolong, atau bahkan penampakan yang tidak biasa. Dan tentu saja itu tidak kepada semua orang. Beberapa memang ada yang terpilih untuk mendapati hal-hal yang ganjil itu. Kembali ke Erwin dan Henry yang saat ini masih saja berdiam diri, saling memandang, bertanya satu sama lain tanpa berucap. Hanya menggunakan gerak mata saja. Tidak ada yang tahu suara apa itu. Erwin dan Henry kembali masuk ke dalam gubuk dan mencoba untuk lebih tenang. Henry memutuskan untuk membuat teh hangat untuk menghangatkan tubuh mereka. Belum sempat air dalam panci ini mendidih, suara tersebut kembali lagi. Suara itu seperti suara gemuruh, dicampur dengan suara orang berlari yang menerobos semak belukar tanpa suara langkah kaki. Sebenarnya apa sih? Kata Henry sudah mulai kesal dengan suara tersebut. Kesal yang dicampur rasa takut. Embuh, entahlah, jawab si Erwin. Mereka kembali keluar dengan menggunakan sebilah parang yang sama seperti sebelumnya, ditambah dengan senter milik Henry. Saat mereka sudah berada di luar dan berhenti untuk saling mengamati sekeliling, lagi-lagi suara itu menghilang. Namun tidak lama, hanya persekian detik saja. Lalu secara tiba-tiba dan dari arah yang tak terduga, suara itu kembali muncul dan kini semakin jelas. Saat suara itu mulai mendekat dan semakin mendekat, suara itu kembali menghilang. Erwin dan Henry mengamati sekelilingnya. Henry menyorotkan lampu senter di sekelilingnya. Dan apa yang terlihat oleh Henry membuat dirinya terdiam dan mematung. Seakan jantung berhenti memompa darah dan membuat dirinya menjadi beku. Erwin yang menyadari Henry sedang berdiri seolah mematung, menepuk pundak Henry. Dan Henry kemudian berkata, Win, itu apa? Kata Henry lirih.
seakan mengisyaratkan untuk tidak bersuara lebih keras. "Opo?" tanya Erwin penasaran. "Itu loh, ada mata kuning. Itu manusia atau beruang?" kata Henry yang terlihat sangat takut dan wajahnya terlihat pucat pasi. "Demit iku," kata Erwin. Mereka tidak berani mengambil resiko untuk mendekat dan memastikan apa sebenarnya sesuatu yang menyala serupa mata kucing kala disorot dengan lampu yang terang, namun berwarna sedikit kekuningan. Hal yang tidak diduga oleh Erwin dan Henry adalah ternyata itu bukan cuma sepasang mata saja. Terlihat ada struktur tubuh yang melengkapinya, dan kini menjadi banyak yang bersinar tanpa disorot senter. Sepasang mata itu mengelilingi ladang miliknya Erwin. Melihat kondisi semakin tidak memungkinkan, perlahan namun pasti, Erwin dan Henry mundur dan mendekati gubuknya, mengunci pintu gubuk dan meringkuk serupa orang yang sangat-sangat ketakutan. "Apa itu, Henry? Aku takut," kata Erwin lirih. Wes, sudah diam. Aku juga takut. Mana ramai banget lagi," kata Henry yang juga ikut ketakutan. Tidak lama setelah itu, Henry kembali keluar dari gubuk untuk memastikan sosok tersebut masih ada atau tidak. Saat dilihat, ternyata sosok tersebut sudah tidak ada. Henry pun merasa sedikit tenang karena sosok tersebut sudah tidak ada di sekeliling mereka. Henry pun masuk ke dalam gubuk dan mencoba untuk menenangkan diri, walaupun tidak akan sepenuhnya dapat tenang. "Pulang saja yuk," kata Erwin. "Weh, gila kamu. Sekarang ngajakin pulang. Oh, beruangnya bangun, dimakan lehermu syukurin," kata si Henry. "Wah, daripada nggak bisa tidur gini," kata Erwin sembari menyeruput kopi yang masih terasa panas. "Aku tahu siapa yang pernah berurusan dengan hal seperti ini. Ada namanya Pak Sam. Pak Samto kalau nggak salah. Orang desa sebelah. Dia pernah seperti kamu ini. Ya nanti kalau sudah agak terang, kita pulang. Malamnya kita ke rumahnya, rumah Pak Samto. Ladangmu biarkan saja dulu. Lagian belum tumbuh juga," ujar Henry menjelaskan apa yang pernah ia dengar. Mikirin tanaman. Kalau sudah begini kok males rasanya ngurusin, tambah si Erwin. Di pagi harinya, tepatnya sesudah subuh, matahari sudah sedikit malu-malu menampakkan dirinya. Henry dan Erwin mulai berjalan turun untuk kembali ke rumah, berharap sampai rumah bisa tidur, karena memang semalaman tidak bisa tidur. Dengan perasaan yang amburadul, Erwin dan Henry berjalan cepat dan tak lupa mengamati sekeliling mereka. Siapa tahu ada beruang yang sedang ngelilir. Sesampainya di rumah, wajah bingung menyambut Erwin di depan pintu. "Loh, Mas, dari mana?" tanya Leni terheran melihat Erwin yang saat ini berada di depan pintu rumah. "Ya dari ladang toh. Lah dari mana lagi? Apa nggak lihat bahwa parang begini?" jawab si Erwin. "Loh, kenapa wajahmu, Dek? Kayak lihat hantu?" lanjut si Erwin bertanya dengan wajah penasaran yang tergambar jelas pada lekukan dahinya. "Loh, Mas, kamu dari ladang. Berangkatnya jam berapa?" tanya Leni dengan wajah memerah. "Berangkat gimana sih, Dek? Baru juga saya pulang," kata si Erwin. "Lah, kenapa kamu?" tanya Erwin penasaran. "Lah, kalau kamu dari ladang, terus yang tadi malam pulang bikin kopi, terus meluk aku, siapa, Mas?" kata Leni dengan wajah ketakutan. Weh. Kamu nggak buat-buat, Dek. Aku baru pulang ini. Tadi malam aku menginap dengan Henry di ladang. Ngikau kamu ya?" jawab Erwin belum percaya, tapi sedikit risau. "Bukan, Mas. Aku nggak mimpi, beneran. Orang katamu aku suruh goreng ubi segala semalam," jawab si Leni. "Lah, kalau bukan kamu, siapa, Mas?" Ini wajah Leni sudah mulai pucat, takut hal yang tidak terjadi. "Tapi kamu nggak nganu kan, Dek?" tanya Erwin memastikan kejadian semalam. "Nganu apa, Mas?" Leni kembali bertanya. "Itu kamu tadi malam nggak buat linga kan?" tanya Erwin lagi. Kayaknya
Enggak deh mas. Ya soalnya nggak kerasa sih mas, jawab Leni masih terlihat pucat. Ya jangan kayaknya toh, jawab Erwin cemas. Sudah, nanti setelah jemput anak langsung pulang ke tempat ibu. Mas nggak bisa pulang nanti malam, ada masalah di ladang. Ketimbang kejadian lagi, kamu tidur saja di rumah ibu ya. Turuti saja omonganku, jangan bertanya, yang penting kita semua selamat, lanjut Erwin dan langsung masuk ke dalam kamar. Tanpa menjawab, Leni yang mengerti dengan gelagat serius suaminya hanya mengangguk mengartikan bahwasanya ia menuruti keinginan suaminya. Leni langsung mengemas beberapa pakaian untuk beberapa hari ke depan. Erwin juga sudah berkata kalau untuk sementara saja Leni harus tidur di rumah mertua. Berhubung tidak terlalu jauh pula dari rumahnya sendiri, Erwin juga berpesan untuk tidak mengatakan kepada orang tuanya bahwa ada sedikit masalah di ladang. Supaya orang rumah pun tidak merasa panik, Leni juga menuruti semua kemauan Erwin tanpa bertanya. Setidaknya dia akan menerima jawaban jika masalah selesai atau malah semakin memburuk. Leni kembali memutar ingatannya, mengingat kembali apa yang terjadi semalam. Mungkinkah ini hanya mimpi? Tapi tidak. Ia merasakan pelukan yang cukup hangat tadi malam. Leni pun cukup meyakini bahwa tidak ada kejadian yang tidak diinginkan malam tadi. Erwin yang masih berada di dalam kamar mencoba untuk memejamkan matanya. Namun semakin dicoba malah semakin tidak bisa tidur. Pikirannya berkelana mengitari sudut kejadian yang telah terlewati, mengamati setiap inci yang terjadi, dan memikirkan kejadian yang menimpa istri tercintanya. Apa aku ketiban sial ya? Tanya Erwin kepada dirinya sendiri. Karena badan terasa lelah dan tidak tidur semalam suntuk, Erwin tanpa sadar pun tertidur dengan sendirinya. Belum ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah ini sebuah efek samping dari perjanjian yang terjadi secara tidak langsung oleh Uhang Panda yang belum tahu pasti makhluk apa itu. Kemudian, selepas azan asar berkumandang, Erwin pun sudah terjaga, bangun dari tempat tidurnya. Ia tidak mendapati istrinya Leni berada di rumah. Mungkin sudah pergi ke rumah ibu. Begitulah batinnya. Erwin pergi menuju ke kamar mandi, sekedar untuk menyegarkan kembali tubuhnya. Leni sudah pergi ke rumah ibu sejak siang tadi, tertutur dari SMS yang ia kirim. Ia pun tidak lupa dengan kewajibannya sebagai istri. Sebelum pergi, Leni sudah menyiapkan beberapa makanan untuk Erwin. Sungguh istri yang pengertian. Setelah mandi dan makan, Erwin pergi ke rumah Hendri untuk menepati perkataan Hendri yang akan mengajaknya ke rumah seseorang yang pernah berurusan dengan Uhang Panda. Ya, dialah Pak Samto. Sesampainya di rumah Hendri, ternyata Erwin sudah ditunggu oleh Hendri di depan rumahnya. Dengan segelas kopi di atas meja terasnya, sambutan yang hangat diterima oleh Erwin. Erwin kemudian bertanya, "Hen, jadi?" Tanya Erwin sembari mendekat dan duduk di sebelah Hendri. Ya jadi, tinggal berangkat. Tapi bentarlah, kopiku belum surut, jawab si Hendri sembari menyeruput kopinya, yang ternyata kopi itu masih sangat panas. Terlihat dari kepulan asap yang keluar dari gelas tersebut. "Mau aku dibuatkan satu lah," kata si Erwin. Ogah, bikin sendiri. Lah apa istrimu nggak buatkan kamu kopi?" jawab Hendri ketus. "Nah itu masalahnya, istriku semalam katanya dipeluk sama aku. Jadi sekarang dia aku suruh pulang ke rumah mama," kata Erwin yang kini wajahnya berubah menjadi sangat khawatir. "Weh, gendruwo itu pasti," kata si Hendri menebak. Ya mungkin sih, tapi kata Leni dia nggak buat telinga Lundri, nggak ngapa-ngapain lah intinya. Ya cuma meluk gitu saja, nggak diapa-apain. Ya itulah beruntungnya. Cuma aku takut, apakah ini ulah Uhang Panda ya? Aku jadi sial, menjalarnya sampai ke keluargaku," lanjut si Erwin ketakutan. Kini wajahnya terlihat sangat-sangat ketakutan. Sedang Hendri hanya khusyuk mendengarkan perkataan Erwin, sembari menyeruput kopinya yang sudah mulai dingin. Begitu pula dengan Erwin, melihat kopi tersebut sudah mulai dingin. Erwin menyesap rokoknya yang baru saja menyala,
dan meneguk kopi miliknya Henry hingga tinggal seperempat. "Wah, murka kamu, Win," kata si Henry melihat Erwin yang meneguk kopinya yang masih hangat. "Sudahlah, ayo berangkat." "Yos, ayo." Mereka berdua akhirnya pergi ke rumah Pak Samto menggunakan motor milik si Erwin. Ternyata rumah Pak Samto ini cukup jauh dari rumahnya si Henry. Mereka berdua bertanya-tanya kepada orang sekitar di desa sebelah di mana rumah Pak Samto. Namun hanya sedikit yang tahu siapa Pak Samto ini. Hingga Erwin dan Henry tiba di sebuah persimpangan. Terlihat di sana ada sebuah warung. Henry pun beranjak dari motor dan berjalan ke warung tersebut untuk membeli sebungkus rokok dan sekalian bertanya di mana tepatnya rumah milik Pak Samto itu. Siapa tahu pemilik warung ini dapat memberi petunjuk lebih jelas daripada orang-orang sebelumnya. "Permisi Bu, tahu rumahnya Pak Samto?" tanya Henry dengan khas metode Jawanya. "Oh, Pak Sam, yo, lurus baik ke arah timur. Nanti kalau ada rumah warna merah, nah itu rumahnya, tidak jauh dari sini," kata pemilik warung menunjukkan jalannya yang cukup detail. Akhirnya Henry dan Erwin bergegas menuju rumah Pak Sam tersebut. Dan benar saja, mereka menemukan rumah warna merah. Rumahnya sangat bagus untuk kelas petani biasa. Bahkan rumahnya paling berwarna dan bagus di antara rumah-rumah sebelumnya. Erwin dan Henry memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah berwarna merah itu yang katanya adalah milik Pak Sam. Saat pintu rumah diketuk, ada jawaban dari dalam rumah. Tidak ada yang aneh. Seseorang dari dalam menjawab seperti mana biasanya orang kedatangan tamu. "Siapa?" kata seorang bapak-bapak yang terlihat sudah cukup berumur, tanpa dari rambut yang terlihat sedikit beruban. "Benar ini rumah Pak Samto?" tanya Henry dengan nada yang begitu sopan. "Iya, itu saya sendiri. Cari siapa ya, Dek?" kata orang tersebut yang ternyata adalah Pak Samto itu sendiri. Lantas Pak Samto itu bertanya menyelidik kepada Erwin dan Henry yang belum ia kenali. "Perkenalkan, saya Henry dan ini teman saya Erwin. Kami ada perlu dengan Bapak," kata Henry memperkenalkan diri mereka. Tapi bisa kita bicara sedikit privasi, Pak. Soalnya ini menyangkut apa yang pernah Bapak alami," lanjut Henry langsung menuju ke to the point. "Oh, begitu ya. Ya sudah, silakan masuk," kata Pak Sam yang tampak bingung dan mempersilahkan Erwin dan Henry masuk ke dalam rumah. Erwin dan Henry pun masuk ke dalam rumah dan dipersilahkan untuk duduk. "Ada apa ya?" tanya Pak Sam yang begitu sangat menyelidik. Begini Pak." Pembicaraan pun diambil alih oleh pemiliknya, yaitu si Erwin. "Beberapa bulan yang lalu, tanpa sengaja, saya bertemu sama sosok yang bisa dikatakan uhang panda, Pak. Nah, saya tak sadar kalau ternyata memberinya makanan adalah hal yang salah. Jadi, sudah ada beberapa minggu, Pak, ya tidak saya beri makan. Yang mana itu berakibat ladang saya rusak parah. Dan aku pun merasa sial gitu, Pak. Istri saya didatangi makhluk halus yang menyerupai seperti saya. Nah, tujuan kami datang ke sini adalah untuk meminta bantuan kepada Bapak bagaimana lepas dari perjanjian yang tidak disengaja itu," lanjut si Erwin bercerita dari awal, yang disimpulkan cukup singkat. "Oh gitu. Tunggu sebentar ya, biar aku buatkan minum dulu, biar santai. Duduk di sini saja," kata Pak Sam dengan sopan dan dengan logat khas Kerinci aslinya. Erwin dan Henry pun menyetujui dengan isyarat mengangguk dan tersenyum kepada Pak Sam. Kini Pak Sam sudah mulai paham dengan tujuan orang yang baru ia kenal itu. Tidak sampai dari 15 menit menunggu, minuman hangat sudah disuguhkan oleh Pak Sam dan beberapa makanan ringan yang masih tersusun acak di dalam toples kaca. "Ayo, dinikmati," kata Pak Sam mempersilahkan. "Jadi begini ya, Dek. Bukan Bapak tidak mau membantu, tapi sejujurnya pun Bapak tidak tahu bagaimana Bapak bisa keluar dari perjanjian itu," lanjut Pak Sam bercerita. "Loh, maksudnya Pak?" tanya Henry menyelidik. "Iya, Bapak tidak pernah tahu bagaimana caranya.
Mau tanya pun ke siapa, Dek? Ke dukun. Percuma, gak ada gunanya. Jadi waktu itu Bapak biarkan saja ladang itu hingga sampai mereka gak pernah datang lagi. Intinya begini, hasil panen yang sempat ia kerjakan itulah yang ia minta kembali. Jadi mereka minta dibayar, gitulah kira-kira, kata Pak Sam. Sesimpel itu ya Pak. Tapi kok kemarin sampai ramai sekali mereka datang waktu kami menginap di ladang Pak. Mereka berbondong-bondong datang, seolah meneror malam kami dan mendadak menghilang, ujar si Henry. Waduh, Bapak tidak sampai sebegitu menakutkannya, Dek. Bapak hanya dirusak saja ladangnya, gak sampai menakut-nakuti begitu, kata Pak Sam. Atau mungkin yang sebenarnya kalian hadapi bukan Uhang Pandanya, tapi mungkin sosok jin yang menyerupai makhluk hunian itu, lanjut Pak Sam seakan memberikan jalan baru pada masalah Erwin. Sebenarnya Uhang Panda ini apa toh Pak? Jawab Erwin tiba-tiba. Wah, itu pun sampai sekarang Bapak tidak bisa menjawab. Ada yang bilang itu manusia, ada yang bilang hantu. Tidak pernah ada yang tahu, Dek, jawab Pak Sam sembari tersenyum. Buat apa juga kita mencari tahu tentang hal yang tidak ingin diketahui kan, Dek? Membahayakan diri sendiri itu tidak baik, lanjut Pak Sam. Saya mencari tahu agar kehidupan saya kembali normal lagi, Pak. Agar keluarga saya tidak diteror oleh hal semacam ini lagi, kata Erwin yang sedikit dongkol. Begini, tadi sudah Bapak katakan, intinya Uhang Panda ini hanya meminta bayaran kepadamu atas pekerjaan yang sudah ia lakukan pada lahanmu, kata Pak Sam seakan meyakinkan. Tidak ada jawaban atau perkataan lagi dari mulut Erwin dan Henry ketika Pak Sam mengatakan hal itu kedua kalinya. Suasana pun menjadi canggung, hening. Mungkin hanya suara nafas Henry yang terdengar jelas. Maaf Pak, boleh merokok kan ya Pak? Tanya Henry kepada Pak Sam, berusaha untuk mencarikan suasana agar tidak terlihat begitu canggung. Oh, silakan, tidak masalah. Bapak pun merokok juga, kata Pak Sam yang masih tersenyum. Henry pun menyulut rokoknya dan menghisapnya, kemudian menyeruput teh yang sudah dihidangkan oleh Pak Sam. Terlihat ada kecanggungan antara Pak Sam dan Erwin. Mungkin karena nada bicara Erwin yang meninggi saat ia terakhir berbicara. Karena sepertinya sudah tidak ada yang harus dibicarakan lagi. Dan situasi pun sudah tidak sehangat saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah Pak Samto itu. Akhirnya, Erwin dan Henry berpamitan untuk pulang. Pak Samto pun mempersilahkan mereka berdua pulang ke rumahnya dengan senyum yang ikhlas. Di perjalanan, tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Erwin. Ia hanya terdiam, memikirkan bagaimana caranya menghadapi Uhang Panda ini. Walau akhirnya selalu menuju pada gang yang tak bersimpang, bahkan buntu. Win, sepertinya jalan satu-satunya kamu harus jual ladang itu, Win. Soalnya sudah nggak ada jalan lagi. Kamu dengarkan ucapan Pak Sam tadi, kalau dukun pun bingung harus bagaimana. Iya Andre. Terus istriku yang sudah diteror ini gimana jalan keluarnya Andre? Kata Erwin bertanya. Ya sudah, kalau itu serahkan saja sama Gusti Allah. Kalau menurutku ya, kejadian yang menimpa istrimu itu tidak ada kaitannya dengan Uhang Panda. Apa yang mungkin Uhang Panda itu kerjasama ya dengan genderuwo? Kan sepertinya tidak, Win. Lebih baik istri kamu dibersihkan ya. Ya setidaknya banyak-banyaklah sholat. Percayalah, setan pun enggan mendekat. Bukan untuk menceramai ya, Win, tapi cuma memberi saran supaya tidak terlalu dalam memikirkan hal yang kita tidak pernah tahu ujungnya. Erwin terdiam mendengar ucapan dari Henry. Mungkin itu ada benarnya. Keluarganya selama ini kurang, atau bahkan bisa dikatakan tidak dekat dengan Sang Pencipta. Apapun masalahnya, jelas saja hanya Tuhan yang membuat dan memberikan solusi dari masalahnya. Setidaknya dengan doa dan berusaha.
manusia bisa mendapatkan solusi dari setiap masalahnya. Sehari setelah itu, Erwin pun menjemput istri dan anaknya untuk kembali dibawa pulang ke rumah. Erwin pun menceritakan kepada Leni istrinya apa yang sebenarnya terjadi di ladang. Leni pun mengerti dan paham akan keadaan Erwin saat itu, yang tidak pernah tahu bahwa sejatinya ia tidak pernah membuat janji kepada Uhang Panda. Malam harinya, terbesit pikiran Erwin tentang ucapan Hendri, yang pada intinya itu adalah agar keluarga Erwin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan terbesitlah sebuah ide yang sejujurnya ia pun tidak tahu cara ini berhasil atau tidak. Erwin pun mengadakan sebuah syukuran di rumahnya dengan tujuan agar rumahnya lebih sejuk lagi dari sebelumnya. Dan tujuan yang kedua adalah supaya agar tidak ada lagi gangguan dari Uhang Panda tersebut. Leni pun menyetujui hal itu, bahkan sangat mendukung keputusan yang dibuat oleh Erwin. Beberapa hari setelahnya, syukuran pun diadakan. Beberapa tetangga pun datang, termasuk juga Hendri. Sang Buya atau Sang Kiai yang mengimami pengajian pun melantunkan ayat suci dengan merdu saat itu. Erwin tidak berpikir lagi, entah ini berhasil atau tidak usaha ini. Setidaknya ia sudah mencoba. Besok ini aku mau ke ladang. Mana tahu ya, dengan syukuran sederhana ini, Uhang Panda itu tidak lagi menggangguku, kata si Erwin di dalam hatinya. Keesokan harinya pun Erwin kembali ke ladang dengan bekal seadanya dan seperti biasa, membawa parang dan juga cangkul, seperti mana biasanya. Namun bedanya, Erwin membawa satu buah ayam yang sudah dimasak, ya dibuat menjadi ingkung, dan beberapa sayuran. Sesampainya di ladang memang benar, ladang miliknya sudah tidak lagi seperti sebuah ladang, melainkan seperti tanah lapang yang sangat rata. Ia hanya menghela nafas panjang. Tidak ada yang bisa dilakukan Erwin selama seharian. Dia hanya duduk-duduk sembari merokok dan menikmati kopinya di depan gubuk, sembari memandang ladang miliknya yang seakan terlindas oleh sebuah alat berat. Kalau memang ini balasannya, aku mengaku salah. Aku minta maaf. Entah kamu mendengarnya atau tidak, aku sudah tidak peduli. Aku sudah minta maaf, kata Erwin kepada alam yang mendengar, dengan niat ditujukan pada Uhang Panda. Sore sebelum Erwin pulang ke rumah, ia taruh ayam ingkung yang sudah ia siapkan, dan ia taruh di dalam gubuknya. Ini makanan terakhir untukmu. Aku sudah nggak mau mengurusimu. Aku harap kamu bisa pergi dan tidak mengganggu hidupku lagi. Anggap ini sebagai bayaran atas kerjamu selama ini membantu aku. Terima kasih, kata si Erwin dalam hatinya. Dan dia berdoa kepada Tuhan, semoga saja Uhang Panda tersebut mendengar dan paham dengan niat baik Erwin dalam meminta maaf. Erwin pun pulang dengan langkah yang lega dan kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarga kecilnya. Semoga tidak ada lagi kejadian semacam ini. Setelah hari itu, Erwin tidak pernah lagi menginjakkan kaki di ladang miliknya, dan akhirnya dia pun menjual ladang miliknya dengan harga yang seadanya saja. Karena terjual atau tidak, Erwin sudah tidak peduli lagi. Beruntungnya, ladang miliknya terjual melalui perantara si Hendri. Dan sejak saat itu, kemudian Erwin kembali membeli sebuah bidang tanah di desa yang cukup jauh dari rumahnya, untuk ia jadikan kembali lahan pertanian miliknya. Keberadaan Uhang Panda sendiri hingga kini masih menjadi tanda tanya besar bagi sebagian masyarakat Kerinci, bahkan dunia. Tidak ada yang mengetahui secara pasti. Bahkan wujud berupa foto atau gambar pun masih simpang siur keasliannya. Dan untuk Erwin dan keluarganya, setelah dia sudah membeli ladang yang baru, Erwin tidak lagi mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Selesai.